Assalamualaikum, hai semua, jumpa lagi di channel YouTube aku. Semangat pagi teman-teman, apa kabarnya kalian semua? Semoga sehat selalu dan yang sedang sakit semoga lekas sembuh bisa beraktivitas kembali. Amin. Alhamdulillah senangnya aku masih bisa share lagi kegiatan hari ini. Masya Allah, tabarakallah, hari ini itu sudah hari ke-9 puasa. Bagaimana nih teman-teman kondisinya? Tetap jaga kesehatan ya. Di sini di tempat aku sekarang ini lagi musim hujan. Sudah hampir 2 minggu ini setiap harinya itu hujan gerimisan seperti di awal video tadi. Rasanya mager banget mau aktivitas apalagi bikin video untuk konten. Maunya tuh rebahan aja. Aku juga nggak bisa tiap hari untuk up video di bulan puasa ini. Tapi berhubung hari ini itu kepengen banget bikin kue nastar ya. Jadi ini aku mulai untuk siap-siap. Sebelumnya aku beres-beres rumah dulu. Dan ini sekitar jam 8 pagi ya aku mulai beraktivitas. Nah, ini aku sudah lap ya untuk semua loyang yang tadi aku cuci dan juga oven tangkringnya dibersihkan juga. Setelah itu seperti biasa aktivitas ibu rumah tangga di pagi hari ya, nyapu dan bersih-bersih rumah, hanya masak-masak aja yang saat ini itu pindah di sore hari. Nah, berhubung bulan ini bulan puasa ya, jadi selama 3 hari ini si kakak itu kan ada pesantren kilat di sekolah, jadi dijemputnya sekitar jam 10.30. Nah, ini kan tanggung ya, aku mau bikin kue pagi, jadi ini aku bikin kuenya itu setelah jemput kakak di sekolah. Puasa tahun ini adalah pertama kali aku buat kue nastar sendiri. Dari dulu pasti beli jadi untuk kue nastar dan kue kering lainnya. Berhubung nggak bisa bikinnya dan nggak punya alatnya juga ya. Nah, karena harga kue kering yang semakin mahal nih di daerah aku ini, makanya aku punya keinginan harus bisa buat sendiri. Mengingat anak-anak itu suka sekali sama kue nastar dan kue kering lainnya. Jadi dari jauh-jauh hari itu aku mulai nyicil untuk alat-alatnya seperti oven dan mixer. Dan mendekati bulan puasa ini baru mulai nyicil lagi untuk bahan-bahannya. Menurut aku ya kalau mau buat kue kering atau untuk jualan memang sebaiknya bahan-bahannya disiapkan atau dicicil sebelum bulan puasa tiba. Karena selain harganya jauh lebih murah, kalau kita beli sebelum bulan puasa dan pastinya kita itu tidak terlalu capek saat puasa ini untuk berbikinan kue. Nah, seperti toples-toples ini juga sudah aku beli sebelum bulan puasa dan ini sebelum digunakan ya mau aku cuci bersih dulu, kemudian aku jemur di teras depan supaya cepat kering. Nah, ini aku juga nyuci piring ya, yang tadi bekas makan sahur belum dicuci. Kalau rumah sudah bersih, rapi gitu ya, dan si Abi juga sudah selesai makannya, jadi aku bisa langsung bikin kue nastar. Tapi sebelumnya nih, nanti setelah aku nyuci baju nih, akan ini nanti aku mau nyalain mesin cuci ya. Aku mau tinggal dulu untuk jemput kakak di sekolah. Nah, berhubung setiap hari itu hujan, jadi sebisa mungkin tiap hari harus nyuci baju. Karena pakaian itu biasanya 2 hari baru kering. Jadi nyuci pagi ini, besok pagi lagi baru kering. Nah, jemuran yang kemarin itu diangkat, lanjut jemur pakaian yang baru dicuci. Begitu seterusnya supaya tidak menumpuk banyak pakaian-pakaian kotor. Dan ini dia video aku lanjut lagi setelah pulang dari jemput si kakak. Di sini aku sedang mempersiapkan bahan-bahannya. Nah, ini aku sedang timbang dulu untuk susu bubuk, gula halus, dan tepung maizena-nya. Untuk kue nastar ini aku buat dengan 1 kg tepung terigu kunci biru. Seperti yang aku bilang tadi, harga bahan-bahan kue kalau kita beli di bulan puasa ini pasti harganya sudah naik. Apalagi harga telur yang semakin mahal meroket di sini harganya sekarang itu 1 kilogramnya 34.000.
Untuk nanasnya sendiri aku beli jadi dengan merek Royal. Menurut aku rasanya cukup enak ya, ini untuk dibikin kue nastar. Nah, untuk bahan-bahan yang dibutuhkan adalah 1 kg tepung terigu, ini protein rendah, mereknya Kunci Biru, 3 bungkus atau 600 gram margarin Royal, palmia, 100 gram butter. Nah, di sini aku pakai yang merek Royal Crown. Ada lagi 100 gram tepung maizena, 150 gram gula halus, 30 gram susu bubuk, dan 3 kuning telur. Nah, itu ada banyak di meja karena untuk telurnya ya, itu nanti yang sisa 5 lagi nanti untuk olesan kue nastarnya. Dan ini untuk telurnya, yang aku pecahin itu 3 dulu supaya tidak cepat mengering kalau dipecahkan semuanya. Karena aku mau bikin nastar yang ekonomis ya, jadi untuk butter aku pakainya hanya 100 gram. Dan sisanya ditambah dengan margarin Royal Palmia. Ini aja sih menurut aku sudah enak ya, dan hasil nastarnya wangi butter. Untuk butter Royal Crown aku beli yang kemasan kiloan. Nah, itu aku beli 40.000 ukuran 500 gram. Nanti yang dipakai hanya 100 gram, sisanya itu untuk kue kering lainnya seperti kastengel, putri salju yang rencananya mau aku bikin. Supaya lebih hemat gitu ya. Dicampur seperti ini dengan margarin Royal Palmia. Sebenarnya sih dengan margarin Royal Palmia ini saja sudah cukup enak. Karena 1 bulan yang lalu aku juga sudah coba buat nastar. Hasilnya tetap wangi, lembut, dan lumer di mulut. Kemudian setelah bahan-bahannya sudah siap semua, lanjut aku siapkan mixer, lalu masukkan margarin yang 3 bungkus tadi, butter dan gula halus. Di sini aku masukkan secara bertahap supaya tidak overmix. Karena kalau overmix biasanya nanti saat di oven nastarnya akan melebar gitu ya. Selanjutnya aku masukkan 3 kuning telur, aduk lagi hingga tercampur rata saja, tidak perlu sampai mengembang. Untuk 1 kg tepung terigu ternyata wadah mixer yang aku punya ini tidak cukup besar. Jadi nanti setelah tepung maizena, susu bubuk, dan tepung terigunya masuk, kemudian aku pindahkan di baskom yang lebih besar supaya lebih mudah mengaduknya. Nah, untuk tepung terigu aku masukkan secara bertahap dan dicampur dulu bersama adonannya agar tidak berterbangan tepungnya. Sebenarnya dalam membuat kue kering seperti ini, kalau jumlah tepungnya masih sedikit bisa menggunakan tangan atau spatula dalam mengaduknya. Nah, ini sudah mulai berat dan tidak muat lagi jika ditambahkan tepung terigu. Akhirnya aku pindahkan ke baskom yang lebih besar. Untuk sisa tepungnya bisa dituangkan lagi dan diuleni dengan tangan. Setelah adonan sudah menggumpal dan bisa dibentuk, lalu kita siapkan cetakan. Nah, di sini aku menggunakan sendok takar ukuran 7,5 mili. Kemudian cetak adonan satu persatu ya. Ini kita cetak sampai selesai. Untuk adonan yang masih menunggu bisa ditutup dengan kain bersih atau plastik agar tidak kering. Untuk adonan 1 kg ini hasilnya itu banyak sekali. Dan yang aku cetak ini baru setengahnya dari adonan. Untungnya aku dibantu oleh si kakak. Dan setelah adonan selesai semua dicetak, kemudian siapkan isian nastar yang sudah dibulatkan. Dan juga siapkan loyang. Untuk loyang tidak perlu diberi alas atau dioles-oles dengan minyak. Karena adonan nastarnya sendiri nih sudah full margarin dan butter. Jadi tidak akan lengket. Kemudian ambil satu adonan, isi dengan selai nastar, lalu tutup dan bulatkan seperti ini. Lakukan sampai semuanya selesai. Nah, ini dia hasilnya adonan yang sudah selesai dibulatkan, cukup banyak dan cukup pegel.
Lanjut lagi ya Mams, kemudian siapkan oven yang sudah dipanaskan sebelumnya selama 10 menit. Panggang nastar di suhu 140 derajat Celcius selama 40 menit dengan api kecil. Jangan lupa untuk lubang bagian atas oven dibuka supaya nastarnya tidak pecah. Nah ini setelah 40 menit nastarnya itu sudah matang, kemudian kita keluarkan dari oven dan kita dinginkan. Nah, sambil menunggu nastarnya dingin, kita buat untuk olesan nastar yang bahannya adalah 5 kuning telur, 5 sendok makan minyak goreng, dan 5 tetes pewarna kuning tua. Untuk membuat nastar yang glowing, teman-teman bisa mengoleskan 2 kali. Kalau olesan yang pertama sudah kering, lalu oleskan lagi untuk yang kedua kali seperti ini. Lakukan semuanya hingga selesai. Setelah semuanya sudah dioles, kita panggang lagi dengan oven yang sudah dipanaskan selama 10 menit. Jangan lebih dari 10 menit ya, supaya olesan kuning telurnya tidak pecah. Dan ini dia hasilnya. Untuk satu resep ini menghasilkan 2,5 kg nastar. Rasa nastarnya itu lembut, lumer, dan wangi butter, walaupun hanya dengan menggunakan 3 telur dan sedikit butter. Nah, terima kasih ya yang sudah nonton video aku dari awal sampai akhir. Selamat mencoba. Wassalamualaikum.